Wis yuk. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Seperti sebelumnya, seperti ratusan episode sebelumnya ya Bro Ayung ya. Masih ada kami berdua, ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Sebelum menuju ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Baik Bro Ayung, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Dan pastinya ada cerita hari ini ya. Iya betul sekali. Mau Bro Ayung? Oke. Ada cerita apa hari ini? Tak mulai sebuah cerita. Tak simak Bro Ayung. Iya. Mengawali sebuah cerita menyinggung sedikit tentang pernikahan, Pi. Pernikahan menjadi sesuatu yang demikian penting dalam kehidupan manusia. Kayak channel apa ya, Pi? Ya begitulah. Fitrah manusia menikah berketurunan seperti itu, bla bla bla. Kesananya lebih paham teman-teman. Nah ini ada kaitannya sama sebuah pernikahan, cerita horor ini, Pi. Jadi beberapa malam aku kedatangan teman ya, teman lagi kenal udah lama sebenarnya sih, cuman belakang ini jarang-jarang main. Aku kenal nggak? Kenal. Oh kenal. Tapi dia nggak terkenal. Oh dia nggak terkenal. Itu agak terkenal. Berarti dia beruntung ya. Benar. Kenapa? Karena aku kenal sama dia. Iya, dikenal oleh orang tak dikenal sama orang yang terkenal. Terkenal gimana? Begitulah ceritanya. Jadi ya agak kaget juga. Malu jadinya. Tapi dia nggak kaget ketika dia main gitu kan. Ya, oh iya, akhirnya main ngobrol-ngobrol ngalor ngidul. Ya ngomongin masalah keluarganya, tentang anak-anaknya. Lah dirimu seneng nggak dia datang ke situ? Pertamanya seneng. Belakangannya jadi nggak seneng. Kurang. Okay. Soalnya apa? Banyak diem. Aku yang ngomong. Banyak diem, ya. Aku kerjanya ngomong di sini. Ngecepres, bahasa Tegalnya ngecepres. Tapi di sini dapat duit ya, kalau di sana enggak. Gitu. Perbedaannya itu. Enggak, sebenarnya kalau misalnya kita ngobrol berteman gitu, main ke tempat teman, sebaiknya untuk teman-teman yang mau ke tempat teman. Ya ngobrol lah. Iya, siapkan materi gitu. Jangan ke sana cuma lohong diem gitu kan. Iya, kita kan adabnya orang yang ditamuin seseorang. Pasti kalau aku sendiri ya udah baru datang langsung bikin kopi apa segala macam. Aku ini yang penting aku punyanya ini, monggo diuyup dinung gitu kan. Mau berbagi rokok silakan, bawa rokok sendiri lebih baik, apalagi bawa rokok buat saya. Betul, ya itu kan? Premiumnya tuh begitu ya. Udah disiapin kayak gitu, nanya-nanya kabar, lama-lama mainan HP. Oke. Iya, Bi. Tawa sendiri kayak gitu kan. Keprimen bocah, kata orang sini kan keprimen bocah, ngomong cuman buat depannya doang, kesannya diem-dieman. Akhirnya aku yang banyak tahu sih ya. Di sini udah ngobrol. Di rumah sendiri aja istirahat, jadi ngobrol lagi, nggak ada duitnya lagi ya. Akhirnya tak pecah pembicaraannya, nyinggung yang sekiranya ini orang di mana sih, senangnya di mana. Oh iya, di masa lalu sukanya hobinya begini, baru nyambung. Misalnya ada temen yang namanya Jasuli, darah. Itu harus burung dara, apal semua. Dan kesananya dia yang apal, aku yang nggak ngerti sama sekali. Seolah-olah aku harus ngerti gitu. Yang harga segini, lanjut ya. Temen itu sebut saja namanya Warmo atau Tarno aja, namanya Tarno. Nah, terus dia itu setiap main, ketika udah mulai ngobrol tentang hobinya dia tentunya. Dan aku mulai bete karena aku nggak terlalu tertarik. Iya, kadang-kadang orang tua juga ngobrol jam-jaman gitu, ngomongin apa, yang penting main ya tetap aja. Kadang-kadang improv kayak seolah-olah mau sibuk biar pulang kan kayak gitu. Tapi setiap ini yang kalau main nggak pulang-pulang. Bukan. Beda lagi. Kalau yang main itu assalamualaikum tapi udah di dalam. Oh, gitu. Iya, bukan nungguin kita buka pintu tapi udah di dalam. Takutnya kan lagi telanjang apalagi ngapain kan aku kan. Tapi ini main berapa kali ke rumah selalu membawa seseorang, Pi. Seseorang itu jauh lebih ganteng dari dirinya. Oke. Iya, ganteng. Pria itu ganteng banget. Tapi ngobrol mau tak bawa kemanapun, dia itu, aku sih nggak berprasangka ya, cuman si cowok tersebut kalau umurannya jauh dari tadi ya, si Tarno masih agak muda, dia itu nggak ada respon apapun, paling minum mas, monggo minum mas, cengar-cengir gitu lagi, gitu, kampleng ya seperti itu.
tahu-tahu iya, dia itu minumnya doyan, gorengan dimakan tapi nggak ngobrol, udah saudaranya. Berarti yang main itu 2 orang. Iya, angel semua Bi, modelnya kayak gitu. Ya kan kadang-kadang mau ada jadwal main keluar atau mau syuting ceritanya gitu kan jadi terganggu. Iya, nilas luhur ya. Iya, atau apa misalnya gitu mau ke Nilas Luhur jadi terganggu. Bro, Primen ini jadwalnya anak tamu angel-angel men aku bilang kayak gitu kan. Itu udah berapa mau 3 kali datang selalu membawa dan ternyata itu ponakan. Ponakan ganteng begitu kan ya. Terus ngobrol itu nggak ada suaranya. Akhirnya aku ngomong, si Fulan aku bilang itu, kamu itu sebenarnya kesini sama ya pamannya aja yang tanyain, kamu nggak usah deh, pamanmu aja yang tanyain. Ada perlu apa sih sebenarnya, ada perlu apa kayak gitu. Ora jawabannya enggak ada perlu, ngapain kesini-sini. Akhirnya dari situlah mulai saya buka sendiri, tak tebak-tebak ceritanya kayak Mbah gitu. Ada perkara begini-begini. Kan Mbak Ayung. Kan Mbah Ayung. Kalau di sini disebutkin di belakang Mbah. Kalau di rumah anak kecil aja gak takut Bi, walaupun rambutnya tak gini. Dolan mana? Siapa sih kok kayak gitu. Nah, ini curhat asli tapi seperti itu ya Bi. Ini kan gondrong bukan karena style, buat nakut-nakutin anak tetangga. Tapi ternyata nggak takut. Nggak takut. Nah itu aku ngomong kayak gitu bla 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 bla, kepancing lah si pamannya juga, si ponakannya nggak kepancing, tapi dia mulai alih perhatian. Oh berarti ini ponakanmu, tinggalnya di mana di Jakarta dari kecil. Ternyata nggak bisa ngomong Jawa, nggak bisa ngomong Tegalan, nggak bisa ngomong Jawa. Pas aku ganti conversation dari bahasa Gading langsung bahasa Indonesia, baru ternyata dia bisa ngomong. Oh, jenengan nggak bisa ngomong bahasa Jawa? Enggak mas, katanya. Ngapain kesini? Nggak bisa ngomong dari kemarin, gorengan dimakan apa tapi nggak ngomong, tahu-tahu nggak. Coba diomong, kalau nggak pamannya yang nalar, bro ini nggak bisa ngomong bahasa Jawa kan enak. Nah, dari situlah aku dapat cerita horor ini Bi. Nah itu dia adalah seseorang bernama Imam, sebut saja Imam. Imam itu pria ya, laki-laki itu 35 tahun lah, 35 atau 30. Ini keponakannya. Iya, 35 atau 36 tahun lah segitu, ganteng, perawakannya bersih. Sehat mungkin ya, nggak kayak kami kan kerjanya udut-udutan. Cuman dia nggak bisa ngomong Jawa kekurangannya nggak bisa ngomong, tapi akan berupaya ngomong Jawa karena udah tinggal di sini. Udah tinggal di sini. Udah migrasi ke sini gitu ya. Jadi dia itu ceritanya mau curhat sebaiknya aku gimana. Aku bukan orang tua. Nah, yang orang tua kan pamannya mau ngomong sama kita jadi harusnya yang hobi dicurhatin ya susah lagi Bi. Akhirnya dibawalah ke tempatku, siapa tahu bisa curhat ke aku gitu kan. Harap curhat, tapi kamu ngomong dari kemarin Yong ini nggak bisa ngomong Jawa tapi mau curhat kan enak. Akhirnya udah kan ngobrol-ngobrol, tapi daripada curhatnya lebih banyak dia pengalaman cerita kehidupannya yang masa kemarin dan sekarang dialami gitu ya. Jadi tersebutlah tadi Imam itu orang tuanya dua-duanya udah meninggal, tinggal di Jakarta, tapi dia enggan menyebutkan daerah mana Bi. Terus dia tinggal bersama di waktu lalu ya, beberapa bulan lalu tinggalnya cuma sama adik perempuan. Saya itu mas, tapi memang Indonesia asli Jakarta kota gitu. Ngomongnya bukan ngecablaknya enggak, gitu ya. ngecablaknya Jakarta kota. Aku percaya di situ dia nggak bisa ngomong Jawa gitu kan. Jadi saya itu bertiga, punya saudara 3 ya. Tapi yang barep kakak saya udah meninggal, jadi tinggal berdua mas. Lalu aku bilang, ya sebenarnya jadi perkara saya sih bukan apa-apa. Apalagi sekarang saya udah di Tegal, di kampung halamannya bapak almarhum. Pengennya sih adik satu saat juga bisa kumpul lagi di sini. Karena dari kecil saya dekat banget sama adik perempuan. Iya mas. Apalagi adiknya belum menikah waktu itu. Iya, masih belum ya menikah. Itu kan nggak disebutin tadi. Iya karena udah belum disebutin tapi situ ngerti keren gitu loh. Kakaknya Imam itu 35 tahun. Iya. Adiknya kemungkinan ya 30-an gitu ya. Belum menikah. Lagi matang-matangnya Bro Ayung. Kakaknya ganteng. Kebayang langsung kan? Kebayang kan adiknya. Begitu adiknya pasti cakep. Iya benar. Ya tadi aja kakaknya aja seganteng itu. Kemungkinan besar adiknya juga cantik kan. Nah itu yang ternyata jadi masalah buat kakaknya. Jadi mas, bagaimanapun saya tinggal di Jakarta tetap saja orang Jawa. Ibu juga asli orang Jawa.
saya prihatin sama adik saya yang udah 29 tahun belum 29. menikah. 29 tahun belum menikah, Mas, aku nyela ya. Kalau misalnya di orang kekinian mungkin yang Biasa aja. Iya, Mas, memang seperti itu. Tapi kan saya khawatir sebagai kakak gitu kan. Apalagi pergaulan zaman sekarang kayak dia sih udah kerja mapan apa seperti itu. Tapi sepeninggal saya lebih khawatir lagi begitu kan dengan kejadian situasi adik saya. Saya sering ngomong, saya tuh laki-laki. Kamu langkain saya nggak apa-apa. Maksudnya diduluin nggak apa-apa, tetap aja dia hanya senyum. Kalau ngomong ya paling mas aja dulu. Nggak apa-apa kalau misalnya dijawab pun yang megang-megang tadi ya mitos ya. Kecuali ngelangkain perempuan agak berat, tapi kalau laki-laki nggak apa-apa deh. Itu adik saya, Mas. Saya mungkin bisa ngomong kayak gini ya, tapi adik saya itu tertutup banget orangnya. Nggak gampang curhat sama siapapun. Walaupun saya udah ngomong, nggak ada bapak, nggak ada ibu, nggak ada kakak. Kamu tinggal punyanya aku, ayo kita ngobrol. Tapi tetap aja dia banyak diem. Setelah kemarin dia buka banyak, baru saya, oh ternyata begitu ya. Ternyata apa yang saya kira-kirakan ada hubungannya sama keluarga, ternyata benar. Ceritanya begini, Bi. Jadi, berarti ini menceritakan cerita adiknya, bukan imam sendiri. Betul, menceritakan cerita adiknya. Jadi begini, Mas. Adik saya itu, saya pikir dia itu gila kerja. Dan nggak mikirin. Kasih nama lah, Nadia namanya. Nadia, nama yang cantik. Nadia. Ya, guys, kenapa Nadia? Suka-suka lah pokoknya. Kenapa Nadia? Baiklah. Nadia itu tadi apa ya? Nadia itu bukannya nggak mau nikah, bukan nggak mau menjalin hubungan sama orang lain ternyata, Mas. Tapi memang setelah saya ajak ngomong begitu udah berapa kali orang yang memang berminat, apalagi cantik. Mas mau lihat fotonya? Jangan lihat saya belum menikah dia kan ya repot kan. Nggak, kalau ngeliat jenengan aja adanya jenengan pasti cantik. Temanku yang dulu ayo bro gitu nggak bombong padahal kan ikut cerita ya kan. Masih Allah kira cakep ya dari kemarin aku ceritakan ya. Iya Mas, ngeliat jenengan aja udah begitu pasti beda sama pamannya gitu. Iya, pamannya lebih gelap. Iya, gimana suram. Ya itu Bi, akhirnya ya mesti cantik Mas. Iya Mas, saya bukan ngalem. Kadang-kadang dicampur juga Mas Jawa, bukan ngalem itu muji adik saya sendiri. Adik saya ya cantik Mas, dari teman-temannya yang kebanyakan udah menikah. Sosialitanya yang kadang-kadang saya lihat pas dia nongkrong di mana, ya paling cantik adik saya. Tapi saya sekalipun gak pernah ngeliat itu gandeng cowok, ngenalin apalagi ke masnya, apalagi cerita itu belakangan setelah ada kejadian itu, nanti ya kejadiannya. Jadi setelah dia itu nangis, dia itu nangis ngobrol sama saya itu bukan gak mau Mas, bukan berarti saya maksa jenengan harus menikah dulu. Saya juga tahu saya bisa menikah duluin situ, tapi saya gak mampu, gak bisa. Nah, nggak bisanya kenapa? Ada sesuatu yang aku nggak pernah ceritain ke jenengan, tapi aku terancam nggak pernah diceritakan. Ya kakaknya kan tambah, saya jadi pikirannya laki-laki nih, Bapak Anta ini katanya gitu. Aku ini arahnya ke laki-laki yang ngancam adik saya. Aku laki-laki juga, saya harus protek karena dia sendiri, saya tinggal berdua lah pokoknya. Berarti bukan laki-laki. Ternyata bukan laki-laki yang ngancam. Aku bilang, aku bukan laki-laki Mas, tapi bukan orang. Laki-laki tapi bukan orang. Jadi selama patung bukan sejenis berudu. Berudu. Iya, jadi enggak, dia selama dia itu pertama mulanya dia ngalamin adiknya diceritain sama kakaknya itu setelah dia itu datang bulan. Datang bulan itu berarti punah udah lama. Ya usia ini ya pertama ya. 9 tahun ya. 9 tahun segitu dia itu pernah didatangin satu sosok tapi berubah kayak, kalau kita ngomongnya apa sih Mas, bayangan lah, shadow kayak gitu, hitam tok, tapi bentuknya kayak tubuh manusia, laki-laki lah sosoknya, karena suaranya laki-laki. Itu pernah datangin adik saya, itu dulu lagi mendiang orang tua saya masih hidup semua. Ya dia di kamar, saya juga di kamar sendiri. Cuman kan waktu itu saya masih muda, jarang pulang gitu ya, jarang bareng sama adik saya, nggak begitu deket lah. Itu pernah
ketika habis datang bulan, pas datang bulannya sih belum selesai, itu dulu awalnya adik saya tuh pernah ditemu sosok seperti itu, bukan mimpi dan bukan juga tengah malam. Kadang-kadang kan kayak gitu lebih ke tengah malam gitu ya nemuinya, atau kita ngeliat seperti itu tengah malam, tapi itu di jam 9 pagi ketika waktu itu libur hari Minggu, terus di rumah lagi sepi semua. Itu dia pulang dari kamar mandi, ganti roti, diboros, dicuci, dibungkus lagi, dan rapian, bersihan, balik lagi ke kamar. Itu ada seseorang berdiri di depan cermin gede di dalam kamar, kayak gitu, berdiri di depan cermin. Cuman kalau dari tubuhnya itu tadi disebutkan siluet ya, cuman bayangan hitam, tapi ya kadang ya kayak bentuk memang ada bajunya segala macam, tapi lebih kadang-kadang jadi hitam lagi, tapi bayangan itu nggak ada sama sekali di cermin. Cuman waktu itu namanya adik saya masih bocah ya, jadi rasa takutnya kalah sama penasaran. Dia juga bandel orangnya, Mas. Jadi tanyain, kamu siapa? Langsung kamu siapa? Konotasinya kamu itu sesuatu, bukan orang gitu ya. Kamu itu siapa? Itu nggak balik arah, nggak apa. Kamu itu milikku. Ngomongnya begitu. Kamu itu milikku. Milikku gimana maksudnya? Itu langsung keserap ke dalam cermin sampai kayak jadi apa sih ya? Seperti gumpalan asap begitu. Masuk dan sangat cepat banget katanya. Itu kayak pusat cermin di tengah gitu. Masuk ke dalam. Itu adik saya katanya deg-degan, tapi dia penasaran sampai dibolak-balik cerminnya, diusap-usap begini nggak ada apa-apa. Cuman pernah sekali cerita sama bapak, tapi ceritanya nggak utuh. Ada bayangan ke cermin katanya kayak gitu, nggak ngomong ada ancaman begini begitu, ada ngomong kamu itu milikku, enggak. Ternyata mas yang kayak gitu itu berlanjut, tapi berkala datangnya ketika dia udah mulai mengenal cinta, kayak gitu ya, kayak cinta monyet apa cinta apalah, udah SMP ketemu sama cowok karena cantik, ya ada yang suka. Sosok kayak gitu datang lagi, tapi bukan kayak dari cermin itu, enggak tapi dari yang lain, misalnya dari lubang angin begitu, tapi asap dulu, kayak asap hitam. Kadang-kadang diantara tidur sama terjaga terus ngomong, kamu itu milikku, udah kayak gitu doang. Dan besok harinya yang tadinya udah dekat sama cowok itu udah akrab, udah tinggal katakan cinta, menjauh kayak gitu. Dan kadang yang bikin gak enak sama adek itu temen si cowok tadi selalu ngomongnya yang gak bagus tentang adik saya, Mas. Contohnya misalnya cakep-cakep tapi bau mulutnya, kayak gitu lebih ada ngomongan kayak gitu berapa kali seperti itu. Bahkan sampai adik saya itu beranjak dewasa gede, dia sampai kuliah, bener-bener waktu itu kata adik saya yang cerita, saya mulai buang yang seperti itu bayangan, walaupun bayang itu tetap ada ya. Kalau saya dekat sama cowok itu dia selalu datang, kadang-kadang karena saya menang nggak takut, dia itu kayak sliver hebat, tapi ngomong kamu itu milik aku, kamu itu milikku, dengan bahasa-bahasa kayak yang serem lah seperti itu. Tapi ditepiskan, tahu-tahu ya udah deket, ada aja perkaranya. Wong cowok itu alim lah ceritanya ya kayak gitu di kampus atau gimana. Tahu-tahunya ya begitu saja jalan sama yang paling nyebelin cowok yang biasa diomongin cewek itu tuh nggak bagus yang kayak gitu, tapi itu jalan dan pacaran kayak seakan-akan sengaja disakiti kayak gitu. Ini sempat dihubung-hubungin sama adik saya, tapi adik saya juga nggak cerita ke temennya, nggak cerita ke saya, Mas, selama itu sampai bapak meninggal, ibu meninggal, baru kita kan akhirnya serumah lebih dekat, tapi hal itu pun nggak pernah diceritain sama saya tentang pengalamannya dia itu bertemu sosok seperti itu. Ada ngomongan kamu itu milikku. Kemudian setelah kuliah selesai, dia udah dapat kerjaan yang cukup lumayan di Jakarta, tapi nggak ngomong apa ya Bi ya. Itu sempat saya juga pernah sih saya ngeliat dia itu dianterin pulang pakai mobil sama seseorang, tapi berdua, laki-laki berdua, tapi ada teman saya juga di belakang. Itu pernah ngomong, Mas, saya itu calon saya, ngomong seperti itu. Tapi yang nggak pernah ke rumah saya tungguin karena ngomong kan, karena saya sebagai orang tua nanti dia sebagai kakak ya maksudnya. Iya, nanti kan jadi itu jebule wong tua kan, katanya mau ketemuan. Ya kalau bahasa Jawa sininya mau ngojari lah. Jadi saya mau ada niatan sama adiknya jenengan, tak tungguin malam minggu nanti ketemu di kafe ini.
Enggak datang juga. Adik saya kalau saya tanyain, kayak, udahlah mas, kayak gitu. Memang kenapa, ada kasus apa? Kamu berantem atau gimana? Katanya udah mateng banget, udah sama-sama nerima, udah cerita kalau di sini nggak punya orang tua, macam-macam. Tetap aja adik saya nangis sih enggak, tapi saya rasa dia itu nangis, cuman nggak keluar air mata gitu kan. Tak tungguin lagi malam minggu berikutnya, gimana, jadi apa enggak? Ya kayak gitu ceritanya. Nah, satu malam lagi, itu memang rentetannya panjang sih, Bi. Satu malam lagi, saya itu pulang dari tempat kerjaan saya waktu itu, tapi udah mulai gonjang-ganjing, Mas. Lagi ada pandemi segala macam. Saya pulang, adik saya itu dalam posisi, ini pertama kalinya saya ngelihat mungkin sosok yang di luar nalar. Saya nggak pernah lihat gitu ya. Adik saya posisinya ada di tempat tidur. Karena saya kan, ini ada sendalnya, ini ada sepatunya. Pintu nggak dikunci juga. Saya bawa kunci, dan dia biasanya kan kunci dari dalam gitu. Kok pintu nggak dikunci? Ya sempat curiga juga kan, kenapa adik lalai kayak gitu. Dia biasanya kan orangnya rajinan banget. Kok nggak dikunci? Sendiri kan pulang jam berapa? Ya antara 1:30 malaman. Oh, kok adik nggak kunci pintu ya? Padahal kan dia sedianya udah tidur jam segini. Saya mulai masuk dorong pintu. Di situ itu rumah itu AC, Mas. Walaupun iya Mas, rumahmu adem ya Mas ya? Iya adem. Saya aja dari luar, walaupun ini kan ya pakai motor, tetap aja pakai jaket gerah. Pulang ke rumah, siapa orang pulang ke rumah paling senang, nanti bisa adem lepas semuanya gitu. Pas masuk rumah kayak ketabrak energi yang panasnya panas. Semacam kayak jenengan bikin tabunan, tahu Mas, kata dia. Iya, tabunan api ya, api unggun. Kayak gitu, kayak di dekatnya itu. Saya buka pintu, kayak api bos nampak ke wajah begini. Ini apa? Saya pikir sekilas, rasa apa gitu ya. Saya masuk melangkah ke pintu, saya dorong. Saya belum ngomong assalamualaikum, lupa jadinya. Ini panas apa? Makin hangat, dalam-dalam panasnya, nyampe rasanya kepanas semua. Saya jaket langsung buka, bener-bener gerah banget. Sampai saya lupa itu, ya ini aja langsung tak buka. Kaos saya tak buka begitu ya. Saya cuma pakai celana panjang, saya masuk masih pakai sepatu, saya ke dalam. Saya bilang, Nadia ya namanya ya. Ya, Nat. Oh iya Nat, lebih enak Nat, ini Mas pulang. Nat, kenapa nggak dikunci? Saya setengah marah-marahin adik saya. Biasanya namanya perempuan pura-pura tidur ya HP-an, kadang-kadang main gituan walaupun jam segitu kan. Apalagi ngerti kakaknya belum pulang. Itu kok nggak ada suara apapun, sepi, bener-bener sepi banget, dan hawa panas itu ada di rumah itu. Panas banget, sumuk banget saya hampir mau keluar keringat. Mungkin di ujung-ujung inilah pelipis saya ada keluar keringat. Saya curiga, nah pintunya tadi adik saya itu ngebuka dikit Mas. Nah di dalamnya itu pintunya, lampunya emang digelapin, nggak dinyalain. Saya sempat masuk ke kamar saya dulu. Nah dari kamar saya kan rapet sama kamarnya dia, satu tembok gitu ya. Saya ganti celana, mau pakai celana boxer karena gerah banget. Kalau lampu saya di kamar emang nggak suka saya matiin. Di situ kok saya dengar ada suara laki-laki dan saya emosi. Jadi cowok itu emosi. Hampir mau bangsat, adikku bawa cowok. Pikirnya gitu, Bi. Di dalam pikiran saya tuh begitu. Kok ada suara cowok? Kayak pikirannya orang lagi bercinta lah. Pikirannya seperti itu. Adik saya kok mampu berbuat kayak gitu. Tapi pas saya lagi emosi begitu, saya tempelin ke tembok. Ternyata bukan suara orang desakan begitu, enggak. Geraman. Suaranya geraman, Mas. Gede suara. Seperti kayak gitu suaranya. Saya yang tadinya marah, udah marah, gerah, langsung ciut. Bener-bener orang takut gimana sih, tanpa alasan cuman denger itu tok. Saya udah bayangannya, ini suara dari mana? Saya panggil lagi, Nat, kamu lagi ngapain? Kamu nonton horor? Kamu dengerin horor? Mungkin nonton ini ya, apa horor? Ada gituannya apa nggak sih? Nggak ada ya. Itu biar nggak terlalu panen. Saya buru-buru keluar lagi. Saya buka pintu, bukanya ke kamar adik saya. Saya mau ke adik saya apa enggak gitu. Bisa seciut-ciutnya waktu itu bimbang. Saya malah lewatin kamar, sempat melirik ke dalam. Ya adanya hitam doang, gelap, tapi saya masih dengar suara kayak gitu, Bi. Terus jenengan kemana? Saya ke belakang ambil air, kayak tak berani-beraniin diri, terus cuci muka segala macam. Baru saya balik lagi ke kamar dulu pakai kaos yang tipis.
mancing netan doang, terus masuk ke kamar adik saya dorong. Nah, kamu tidur ya? Siapa, suara apa itu? Enggak ada, saya ketok. Ya tetap aja kebiasaannya begitu, kita nggak biasa selonang-selonong lah ya. Nggak ada suara, nggak ada sautan dari adik saya, cuma ada suara gerem-gereman itu. Akhirnya saya dorong pelan banget, ya gelap semuanya. Tapi dari gelap itu masih ada temaram dari ruang tengah. tengah. Saya melihat pemandangan yang gak enak banget. Pertama kali mulanya saya ngeliat yang seperti itu, adik saya itu posisinya ada di atas kasur, di atas spring bed, komplit mas. Tapi saya lihat sih acak-acakan. Ininya apa nih ya? Spraynya acak-adul. Dia itu berdiri, benar-benar berdiri di atas kasur, tapi kasurnya kayak nggak keinjak, nggak ada tekukan sama sekali. Cuman kayak nyentuh di ujungnya tadi spray yang adul-adulan itu. Tapi berdirinya pakai jingkat ini, pakai ujung jempol. Jinjit, posisinya jinjit begitu dan posisinya menghadap begini. Rambut adik saya kan panjang, mas. Dia pakai baju tidur, posisinya seperti itu dan ini hampir nyentuh lampu, posisinya kayak gitu. Bener-bener dia ngelayang, kayak posisinya ngelayang, agak goyang-goyang sedikit kayak gitu. Tapi suaranya laki-laki, kayak gitu. Saya pikir tadi sekilas itu bukan adik saya, hantu lah seperti itu. Ini kan lihat jelas, ya saya hafal kalau itu adik saya, adik saya sendiri gitu ya. Tapi dalam remang-remang itu adik saya. Terus aku kok ini suara apa? Itu mendadak rasa laki-laki saya emosi keluar lagi. Lu siapa gitu. Ini suara siapa, lu siapa? Saya cari player apa gitu, ada musik atau gimana. Saya nggak berani sebenarnya buat megang adik saya itu, kenapa itu bener-bener nggak nyentuh apapun, bener-bener kayak gitu, kayak ngelayang, bener-bener kayak orang lagi dicapok begitu kan, di rambutnya lurus turun semua ke bawah. Akhirnya kok di suara saya makin marah, lu siapa, ada ucapan saya yang tidak, ya Allah, bapak ini Nadia kenapa, itu nggak ada yang bisa minta tolong, dia cuma ngadu lah sama mendiang begitu. Saya ngucap gitu aja, seketika itu adik saya roboh kayak orang lunglai begitu, dan jatuhnya kayak gitu kan. Tapi sekilas dari pas dia roboh, saya melihat ada kayak kain hitam. Saya nyebutnya waktu itu kayak kain hitam kayak gini ya. Ini kainnya. Kain ini kayaknya yang di situ. Bisa dulu dipinjam sama Nadia gitu. Oh, ada masa lalu sama Nadia. Pantas pengen ke Tegal katanya itu. Terus sekolahnya di sini lagi SD ya, Bi? Cinta masa lalu SD. Nah itu kayak kain mas, kayak kain yang ketika Nadia jatuh, adik saya jatuh itu tadinya membelit tubuhnya dia, terus ucul gitu loh, lepas, sangat halus tapi cepat, kayak gitu, saat gitu, terus dia arahnya ke lubang angin, was kayak gitu. Ada ketawa yang nyebelin banget, ada ketawa, dan saya waktu itu kayak saya nggak punya tulang, lemes, boro-boro saya mau ke adik saya, langsung bener-bener keteter gitu, kalau kata orang sini lemes. Saya terduduk di ubin di depan pintu persis. Kayak gitu laki-laki gede kayak itu contohnya kecil. Saya lemes banget, saya mau ngambil HP-nya adik saya aja susah banget, mau ke adiknya begitu ya, saya susah banget, saya lemes banget. Adanya cuman ya Allah itu apa, ya Allah itu apa bapak, itu apa mak, itu apa tuh, itu kok kayak gitu, ada kayak gitu, aku pernah lihat. Sebentar ya. Terus gimana? Akhirnya di situ adik saya kan tidur perempuan, ya nggak perempuan laki-laki ya. Kadang-kadang ada yang sedia air putih, ya buat minum kalau lagi terjaga gitu. Saya ambil air putih, saya berdoa dulu. Untuk pertama kalinya mungkin mas saya orang Badar, Bismillah, saya minum. Kayak ada energi tambahan begitu aja lah, saya agak kuat dan ngerangkak ke arah adik saya. Saya goyang-goyangin kakinya. Nat, Dede, kamu kenapa? Itu saya nangis. Nggak tahu saya nangis kenapa mas, padahal kan itu bukan sedih, serem aturan gitu ya. Saya kok nangis kayak, tapi nangis karena khawatir mungkin itu ya. Nat bangun Nat, itu dia langsung mas menyebut kita, tapi dia kayak nggak bisa gerakin tubuhnya saking lemesnya. Mas itu datang lagi mas, dia ngancam lagi mas, nanti itu datang lagi. Saya nyambung kayak cerita yang kemarin, ada yang ngancam dan sosok yang sama kayak gitu kan. Akhirnya itu mulai saya ada energinya, saya langsung nyetel ini lampu mas, ceplek gitu. Dan saya dirimu nggak nyalain
kenapa nggak cetrakin lampu dari tadi? Iya, orang kayak gitu kan Masa angel ya, iya. mau minum segala macam ya. Kenapa nggak cetrakin dulu? Kalau dari cetrakin awal? kan itu konangan Kelihatan orang. semua. Ngapain lu? Ayo. Iya. Angel kadang-kadang. Terus. Iya, biar nggak terlalu serem Mm-mm. teman-teman. Saya langsung dekatin adik saya langsung dipeluk pinggangnya, nangis kan. Aku kangen sama emak, sama bapak aku kangen. Saya pengen ketemu mas besok ke makam, mas libur aja, mas libur aja. Saya besok saya pengen ke makam pokoknya. Nangis sesungguhkan. Mas aku takut banget. Mas kalau pulang jangan malam-malam, Dia mulai datang. Itu sering mulai datang. Apa ya? Mulai sering datang. Yang tepat itu ya, mulai sering datang. Dia siapa? Mas nggak lihat, Mas nggak bakalan bisa lihat. Aku lihat, tadi aku lihat, hitam kan? Iya itu. Mas kok tahu? Itu udah mulai sambil nangis dia ngomong gitu. Iya, dia katanya saya miliknya dia. Saya nggak bakalan bisa sama siapapun. Nggak bakalan bisa ada orang yang boleh nyentuh zina dia, nggak boleh menikah. Kayak gitu, ancamannya seperti itu. Kamu tuh milikku. Akhirnya saya paksa kan buat cerita. Lah kamu itu pernah diapain sama dia? Dia makhluk gitu ya. Nggak pernah maksudnya kamu disentuh apa kamu merasakan dia jadi dohir, jadi orang atau apa di alam mimpi? Enggak sama sekali. Cuman kalau datang ya kayak gitu. Dan ini yang paling parah, saya kan coba ngelawan. Jadi dia curhat sama teman gitu ya, teman pekerjaan. Terus Coba katanya aja, lawan aja, pukul aja pakai panci gitu. Enggak, dibacain ayat ludahin apa? atau apa gitu. Diludahin. Dibaca-bacain, teman yang baca juga takut. Pas datang itu baru melodot, baru keluar dibaca-bacain. Itu saya nggak tahu mas, yang jelas yang sosok tadi langsung jadi hitam nyebar. Saya kayak langsung dibelit. Rasanya kayak rambut itu saya dibelit, saya diangkat di situ udah nggak inget apa-apa lagi. Oh pas, berarti kan pas lagi tadi ya kakaknya itu masuk, kondisinya seperti itu mas saya akhirnya kan ini mau gimana, mau minta tolong ke siapa ya, saya nelpon sama ini nih, ngomongnya nggak paman, ini angel ya, katanya angel sih, katanya jawabannya angel kayak gitu, angel. Nah udah gitu kita kembali lagi aktivitas besok-besoknya, walaupun ke makam dulu, sempat nangis-nangis di makam lah ngadu. Saya juga sama, saya temenin nangis. Masih ke bawah sedihnya mas. Saya kalau kayak gini kalau ada orang tua mungkin mending. Bangun kita cuma berdua. Habis itu, Nat, kamu mau istirahat dulu atau mau kerja lagi besoknya? Kalau masih capek jangan kerja. Enggak mas, kalau aku di rumah diem, pikiran rada ngelos dikit aja mikirin calon. Ada orang yang deket memang waktu itu dan apapun resikonya dia udah cerita sama si calonnya bahwa saya sering dibeginikan, sering didatengin gitu. Tapi tetap aja nggak apa-apa, saya nerima kamu apa adanya, kita lawan bareng-bareng katanya begitu. Ya lah itu agak terkuatkan. Tapi kalau kakaknya ngomong kamu lemes, nggak usah masih ingat yang kayak gitu, nggak usah kerja. Enggak, kalau aku nggak kerja nanti kepikiran, nanti dia malah datang. Nah semenjak saat itu saya tuh nyari dalam pikiran saya nggak pernah terhubung sama paranormal, mbah kiai atau nggak pernah terhubung, tapi mainnya di alam pikir saya ingat begini, bapak saya orang sini, orang Tegal, ibu saya bukan orang Tegal, tapi jangan disebut ya mas orang mana, ya orang Brebes paling, terus orang Brebes, ya bisa jadi. Ya, anggap aja Brebes, sulit amat ya. Nah ini dari terahnya ibu saya, yang Mas Imam sendiri tahu, memang kakaknya ibunya aja nggak menikah, belum menikah. Berarti umur mau 65, 70 belum menikah. Terus pokoknya dari keluarganya istri banyak yang nggak menikah. Keluarganya ibu. Iya, keluarganya ibu banyak yang nggak menikah. Paling dari kerabat misalnya lagi kumpul gede, banyak kan perempuan sendiri dan itu masih perawan. Masih perawan. Angel ya mas, bilang itu cerita sama Imam angel. Maksudnya gimana mas? Saya jadi nalarnya apa ada hubungannya mas makhluk ini sama keluarga dari jalur ibu? Kenapa mereka nggak pada menikah? Apakah ada hubungannya sama makhluk itu? Dan kalau memang ada hubungannya, jangan-jangan adik saya itu target untuk nantinya sama kayak si tadi ya, kayak si keluarga dari pihak ibu.
beruntung ibu saya menikah, Mas. Ya iya, kalau nggak menikah nggak ada situ. Buat adem-adem saya ngomong begitu, Bi. Iya, soalnya itu gamblang banget diceritain sama adik, dia itu selalu diancam, bahkan itu udah mulai fisik, udah mulai kasar begitulah. Untuk pertama kalinya juga setelah itu saya ngubungin dari teman ke teman ya, ada seseorang yang katanya bisa jadi perantara buat melihat begitu sebenarnya itu apa, tapi nggak ada yang memuaskan sama sekali. Jawabannya ya disantet, diguna-guna sama cowok, menyakiti hati. Kayaknya adik saya bukan begitu, dan saya omong ke adik saya juga dia nggak begitu. Sampai suatu ketika saya main sama temen lagi, terus ini nih sama temennya kakaknya Mas Jasudi, Mas apa? Iya itu. Iya, ya sama si kawannya Kak siapa tuh Tono itu, terus akhirnya jadi keceplosan itu namanya. Iya. Aduh keren, bisa dimaki-maki sama. Nih akhirnya apa? Saya cerita itu jadi ditolongin. Ternyata itu apa ya, dari ibu itu dulunya dari yang buyutnya dari turunan keberapa itu punya perjanjian dengan bangsa-bangsa seperti itu, dan dia itu walaupun perjanjian itu tetap mengikat ke bawah, itu setiap keturunan ini yang perempuan ya, tapi nggak semuanya, ngacak random begitu, dia itu nggak bisa menikah, dihalang-halangi untuk menikah sampai umur 40 tahun. Nah jadinya, kalau misalnya udah 40 tahun, orang kan jadi malas sudah berkeluarga, ujung-ujungnya malas juga, makanya jadi rawan tua sama nenek banyak yang seperti itu. Nah adik saya, ponakan saya itu mau digituin, terus akhirnya diobatin, diputus perjanjian itu. Terus dinikahin sama yang mutusin itu? Belum, rencananya. Tapi udah mulai, akhirnya aku cuma bilang gini, Mas jenengan sendiri tinggal berdua ya, komunikasi lebih intens lagi, terus ditemenin. Iya Mas, muka doanya ya supaya adik saya begini-begini gitu. Itu aja sih, Pi. Oke, baik. Ya. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya ya, sama Mas Imam. Udah disamarkan semuanya ya? Udah sama Mas Tono yang ceplosan tadi. Itu juga terima kasih banyak. Oke, kebetulan dia benar. Nantikan Nadia di Kota Tegal. Iya, nanti. Kita tunggu Nadia ya. Nanti kalau Nadia bisa datang ke Tegal, kita undang ke sini. Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.